Iya udah usang banget, udah banyak tanaman-tanaman yang tumbuh, terus patung-patung di sekitar wahananya tuh pun juga udah karatan. Jadi bener-bener serem gitu loh, gives off a very apa ya, creepy vibes gitu kan. Hai Siska Cinggu, balik lagi sama aku Syahi. Aku Nami. Dan di part 1 kali ini kita mau cerita hal-hal serem apa tuh Nam? Hal-hal serem yang ada di Korea, khususnya destinasi-destinasi yang horor nih, yang merinding. Yang bikin merinding di Korea Selatan. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja kali ya ke tempat pertama. Jadi nih Nam, aku tuh punya cerita satu tentang ini mungkin di sini para Zaki udah pernah dengar kali ya. Nama tempatnya adalah Yongmalen. Oh oke, aku tahu. Jadi Yongmalen itu adalah tempat rekreasi. Isinya tuh bener-bener kayak Dufan gitulah. Kayak kalau di Korea mungkin kayak Lotte World atau Everland. Jadi tuh isinya bener-bener sama kok, tempat main yang ada kayak merry-go-round-nya, yang ada bom-bom car, ada yang kayak gitu-gitunya. Tapi si Yongmalen itu sekarang udah ditutup. Oh, kenapa tuh? Karena alasannya sih sebenarnya agak agak teknikal gitu. Jadi katanya memang para pengunjungnya tuh udah enggak terlalu tertarik dengan Yongmalen. Jadi kayak pengunjungnya tuh udah nurun banget, udah gitu. Katanya emang Yongmalen ini kalah sih sama kompetitor-kompetitor yang lainnya kayak gitu. Nah, tapi alasannya nggak cuma itu doang. Jadi katanya nih suatu masa di Yongmalen itu pernah terjadi ada pengunjung yang meninggal dunia. Jadi ceritanya ada anak kecil perempuan, dia lagi main sebuah wahana. Namun wahananya itu ternyata rusak. Dalam pertengahan permainan itu wahananya rusak, kecelakaan. Jadinya dia meninggal di tempat pada saat itu juga. Nah, karena berita itu membuat warga-warga Korea Selatan tuh jadi makin gak tertarik lagi untuk datang ke Yongmalen karena horor nggak sih? Tahu mbak, kayak pasti kayak gue takut kayak gitu iya nih, nggak gitu. Sih? Apalagi setelah diketahuin ternyata alasan itu memang teknikal itu permasalahan. Jadi emang ada permasalahan dalam tempat wahananya itu kayak gitu deh. Nah sekarang tuh kondisinya Yongmalen ini udah makin gak oke banget Nam, karena bener-bener udah terbengkalai banget. Pasti. Benar, karena tempat wahananya itu udah gak ada yang mainin, jadi udah karatan, udah gelap, udah banyak Iya udah usang banget, udah banyak tanaman-tanaman yang tumbuh, terus patung-patung di sekitar wahananya tuh pun juga udah karatan. Jadi bener-bener serem gitu loh, gives off a very creepy vibes gitu kan. Itu udah bener-bener jarang banget. Nah tapi bukan wahana, tapi Yongmalen ini masih agak dibuka gitu sih. Jadi maksudnya masih dibuka? Masih dibuka, tapi bukan untuk wahananya. Jadi para pengunjung bisa datang, bayar sebesar 5 ribuan kalau nggak salah untuk jalan-jalan di sekitar Yongmalennya. Gimana tuh Nami? Kalau kamu mau nggak sih bayar 5 ribuan untuk jalan-jalan ke wisata angker istilahnya sih? Karena udah bener-bener ngeri nggak sih? 5 ribuan ya guys, 5 ribuan dikali 13.000, lumayan ya? Iya lumayan, agak 60 ribuan gitu kan. Lebih baiknya buat beli album gak? Oh gitu, mau nabung beli album aja ya Nami ya? Bisa sih, tapi Nami walaupun terkenal horor, sebenarnya Yongmalen ini masih digunakan oleh beberapa artis-artis Korea. Jadi mereka gunakannya bukan untuk main, tapi untuk disewa kayak buat syuting photoshoot buat album atau buat syuting video klip kayak gitu. Contohnya ada IU untuk album Last Fantasy. Ada juga EXO untuk photoshoot teaser lagu Love Me Right. Terus bahkan Running Man juga pernah syuting di Yongmalen. Gitu. Jadi meskipun udah nggak dipakai tapi masih bisa disewakan ke orang-orang kayak gitu sih. Tapi bukan buat main ya guys? Bukan. Oke. Terus juga katanya Crayon Pop, kamu tahu kan? Tahu. Iya itu kan. Jadi tuh mereka syuting MV untuk lagu Bar itu di situ katanya sih. Waduh berani banget ya. Udah tempatnya agak horor begitu, tapi dia berani ya ternyata ya. Tapi ya gitu deh. Jadi walaupun angker dan mistis tempatnya, tapi karena masih dipakai sama K-pop idol kali ya, jadi nggak terlalu jadi serem lagi gitu ya nggak sih? Karena kita ketahui masih ada orang yang masih benar-benar masih dipakai untuk sesuatu gitulah ya. Jadi untuk destinasi horor selanjutnya nih Syahi, ada Nolbom Garden Restaurant. Wow, apa tuh Nami? Jadi tuh restoran itu udah dibangun berpuluh-puluh tahun yang lalu, sekitar tahun 1900-an. Terus juga ini restoran yang menarik banyak perhatian orang-orang. Karena apa tuh? Karena emang pemandangannya luar biasa gitu.
Pemandangannya itu bisa kita lihat langsung lautan yang sangat luas. Udah gitu bangunannya juga mewah, jadi kayak orang-orang tertarik banget nih, pemandangannya indah, langsung ke lautan luas, terus habis itu bangunannya juga mewah, jadi kayak gue pengen ke situ, pengen nyoba restoran itu, kayak gitu sih. Oh gitu. Tapi apa nih? Apa yang bikin serem dibalik kemewahan dan keindahan itu kan bagus dong, kan? Jadi tuh katanya itu tuh merupakan ada kasus. Jadi kan rumah itu atau restoran itu tuh ada kasus horor di mana katanya pembunuhan berantai satu keluarga. Gimana tuh ceritanya, Nami? Jadi ceritanya adalah putri mereka satu-satunya yang cantik itu mengalami kecelakaan. Dan setelah kecelakaan itu akhirnya kondisi fisik dan mentalnya tuh jadi keganggu dan gak seperti anak-anak pada umumnya gitu. Terus kayak orang tuanya ngurusin anaknya itu kayak mungkin ngerasa capek dan apa ya, kayak give up nggak sih, maksudnya ya udah diusahain semampu mungkin tapi kondisinya nggak bisa balik ke semula gitu. Akhirnya satu keluarga itu benar-benar bunuh diri gitu, maksudnya dari suaminya sendiri yang emang ngebunuh keluarganya, setelah itu diakhiri dengan dia gantung diri. Jadi kayak benar-benar satu keluarga itu die. Oh my god. Serem sih, cuma kayak yang agak tragis ya. Jadi sayang banget ya, jadi restoran itu pemiliknya udah nggak ada semua gitu ya? Sama sekali nggak ada. Jadi dan dia tuh terjadinya di restoran itu ya, Nami? Di restoran itu. Jadi yang ngebuat restoran itu angker ya karena pembunuhan berantai satu keluarga itu. Merinding banget. Terus selanjutnya kayak gimana? Itu kayak restorannya itu kan memang udah nggak ditempatin kan, udah lama, tapi nggak lama kemudian ada pemilik baru lagi nih restoran gitu. Terus di situ juga dia nggak lama juga di restoran itu karena emang rasain hal-hal horor juga di situ, kayak contohnya suara piring, terus suara kegiatan-kegiatan yang berisik gitu di dapur. Jadi kayak kayaknya nggak bisa lama nih di sini gitu, nggak bisa lama di sini karena emang sering diteror hal-hal horor gitu. Hal-hal dari makhluk-makhluk dari dimensi lain gitu ya. Betul. Jadi meskipun nggak ada kegiatan saat itu di restoran, tapi suka ada suara-suaranya. Iya, betul. Kayak aktivitas sehari-hari, cuma ya nggak make sense aja gitu mungkin sama karyawan di sana gitu. Serem banget sih, sumpah. Jadi selanjutnya nih, katanya ada salah satu spiritual yang di Korea bilang kalau misalnya tuh orang-orang di sekitar yang tinggal itu, sekitar di restoran itu, dia itu dengar suara-suara gaduh, suara-suara berisik gitu, kayak piring, terus pintu dibanting gitu. Terus yang lebih horornya lagi, orang-orang juga kayak sadar kalau restoran itu nggak ada orang gitu. Ngerti. Kenapa berisik tapi nggak ada orang? Nggak ada siapa-siapa gitu, nggak ada penunggunya gitu ya. Nah, tapi itu serem banget. Tapi aku punya cerita yang nggak kalah serem. Apa? Let's go diceritakan. Di sini ya, Zat Kacingku pasti udah sangat tahu banget lah tempat destinasi yang semua orang kalau ke Korea pasti seenggaknya harus ke situ. Oke, apa itu? Han River. Sungai Han, pasti nggak mungkin nggak ada yang tahu sih kalau kalian fans Korea pasti tahu lah Han River. Di drama ada, bener. Di MV pun kadang bener, ada. selalu keluar dimanapun kan. Apalagi emang Han River adalah kayak apa ya, destinasi utama Korea, di Korea Selatan kan, di Seoul. Jadi kayak itu bener-bener bagus itu tempatnya. Tapi ternyata di balik keindahan Sungai Han itu ada mitos gitu yang namanya, ini benar-benar namanya literally harfiah. Ada namanya Mul Gushin. Mul artinya water, air, Gushin artinya hantu, betul. Jadi ada Mul Gushin di Han River ini. Jadi mitosnya datang dari beratus-ratus tahun sebelumnya, yang katanya di Han River ini banyak jasad-jasad orang meninggal karena bekas perang di zaman dahulu. Oh, perang zaman dahulu. Bener, banyak perang di zaman dahulu. Jadi bisa dikatakan Han River itu jadi apa ya, angker gitu loh. Jadi memberi apa ya, kayak serem kayak gitu loh. Nah, udah gitu memang Han River sendiri kan emang arusnya kencang, pun juga dia dalam kan. Jadi tuh bener-bener apa ya, horor gitu loh. Bahkan katanya sih Mul Gushin itu masih aktif gitu. Jadi intinya orang-orang tuh jangan terlalu deket ke sungai karena bisa ketarik, bisa apa gitu. Jadi emang harus hati-hati gitu, jangan sampai ke sana kayak gitu. Kamu pernah nggak sih ke sana?
Pernah sih, jujur sebenarnya waktu di sana, waktu di Korea tuh aku cukup lama. Terus di sana tuh emang nggak sehoror yang dibayangkan, tapi horor, ngerti gimana ya ngomongnya ya? Tetap indah gitu, tetap indah daerahnya, tapi memang banyak orang yang menggunakan Han River itu untuk kepentingan-kepentingan lain. Nggak ada dipungkiri, pasti teman-teman di sini pernah denger juga kan, karena banyak yang melakukan percobaan bunuh diri di Sungai Han, di Han River. Dia loncat dari atas jembatan ke sungainya gitu kan. Tadi udah aku sebutin kan, karena dia arusnya kencang dan juga dalam, jadi memang membuat sulit orang-orang yang jatuh ke situ untuk ditemukan jasadnya. Kayak gitu. Jadi memang serem ya gitu. Bahkan kayaknya semenjak makin maraknya orang yang melakukan percobaan bunuh diri di Korea tuh setiap waktu-waktu maghrib gitu ya, sekitar jam 7 malam mungkin di sana, ada polisi patroli yang naik kapal, dia selalu muter gitu di daerah-daerah jembatan, terus disenterin gitu daerah jembatannya. Keliling berarti ya? Keliling untuk dicek di dua sisi gitu, dicek gitu apakah akan ada yang loncat atau bagaimana begitu. Serem sih, apa gimana ya, kayak ya gimana ya, kayak banyak hantu yang katanya banyak ya Murguishin itu yang benar-benar suka iseng gitu, suka jahil di daerah-daerah Sungai Han gitu. Dan rata-rata katanya yang melakukan percobaan bunuh diri itu kayak remaja ya di sana. Iya benar, sayang banget itu sih, tapi tingkat bunuh diri di Korea itu masih cukup tinggi dan destinasi utamanya untuk melakukan itu adalah biasanya Han River. Sungai Han. Sangat disayangkan sih teman-teman. Jadi jangan sampai hal itu terjadi ke orang terdekat kita ya. Sampai sini dulu kali part 1-nya. Part 2-nya akan lebih serem dan lebih mencekam. Betul. Jangan lupa untuk tungguin kita di Maljum